dalam studi akuntansi akan mempresentasikan materi tentang capital budgeting atau penganggaran modal dengan berfokus pada studi kasus perhitungan real pada PTX. Ruang lingkup capital budgeting. Yang pertama, definisi. Proses menyeluruh dalam merencanakan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan mengenai pengeluaran modal jangka panjang perusahaan yang nilainya sangat besar. Yang kedua, karakteristik utama. Dana terkait untuk jangka waktu yang lama, kurang lebih 1 tahun, melibatkan komitmen finansial yang besar dan krusial, keputusan bersifat irreversible, sulit tanpa menanggung. Mengapa capital budgeting sangat penting? Yang pertama, faktor waktu. Pengaruhnya terasa dalam jangka panjang, sehingga kesalahan memilih proyek akan membebani perusahaan bertahun-tahun. Yang kedua, kelangkaan sumber daya. Modal perusahaan terbatas, sehingga harus dipilih proyek yang paling menguntungkan. Dan yang ketiga, ketidakpastian risiko. Arus kas masa depan didasarkan pada estimasi, bukan kepastian. Selanjutnya, metode perhitungan dalam capital budgeting. Yang pertama, payback periode. Mengukur seberapa cepat modal awal investasi dapat kembali dari arus kas masuk bersih. Yang kedua, net present value. Menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai investasi awal. Yang ketiga, internal rate of return. Tingkat diskonto yang membuat nilai NPV proyek tepat sama dengan 0. Yang keempat, profitability index. Rasio perbandingan antara nilai sekarang kas masuk dengan pengeluaran modal awal. Yang berikutnya, studi kasus di PTX. Yang pertama, kasus proyek. PTX berencana membeli sebuah mesin produksi otomatis baru seharga 300 juta. Mesin ini diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 3 tahun tanpa nilai sisa. Proyeksi arus kas masuk bersih, tahun pertama 140 juta, tahun kedua 130 juta, dan tahun ketiga 110 juta. Selanjutnya, kita akan menghitung studi kasus di atas dengan menggunakan metode capital budgeting. Metode yang pertama adalah payback period atau PP. Kita akan mengurangi investasi awal sebesar 300 juta secara bertahap dengan kas masuk pada PTX. Di tahun pertama, pemasukan kas pada PTX sebesar 140 juta, sehingga sisa modal yang belum kembali sebesar 160 juta. Di tahun kedua, pemasukan kas PTX sebesar 130 juta, sehingga sisa modal yang belum kembali sebesar 30 juta. Nah, karena sisa 30 juta itu akan ditutup oleh pemasukan kas pada tahun ketiga, yaitu sebesar 110 juta, maka kita mencari hitungan bulanannya dengan menggunakan rumus interpolasi, yaitu 2 tahun ditambah 300 juta dibagi 110 juta dan dikali 12 bulan. Hasilnya adalah 2 tahun 3,2 bulan. Adalah 2 tahun 3 bulan. Berdasarkan target perusahaan 3 tahun, maka menggunakan metode PP tersebut, proyek tersebut sudah memenuhi syarat. Selanjutnya, analisis yang paling krusial yaitu net present value atau NPV. Karena nilai uang akan menyusut seiring berjalannya waktu, maka kita harus menarik nilai kas masa depan PTX ke nilai sekarang dengan tingkat diskonto sebesar 10%. Nah, teman-teman bisa melihat pada slide yang ditampilkan. Setelah pemasukan kas dari tahun pertama sampai tahun ketiga kita present value-kan, kita memperoleh total present value kas masuk sebesar 317.354.917 rupiah. Nah, selanjutnya kita mencari hasil akhir NPV atau net present value.
dengan menggunakan rumus NPV, yaitu total NPV kas masuk dikurangi dengan investasi awal. Jadi 317.354.917 rupiah dikurangi dengan 300 juta. Hasilnya adalah 17.354.917 rupiah. Berdasarkan kriteria keputusan, jika nilai NPV lebih dari 0 atau positif, maka proyek tersebut wajib diterima karena bersifat menambah kekayaan perusahaan. Yang ketiga, perhitungan Profitability Index. PI sama dengan total PV kas masuk per investasi awal. PI sama dengan 317.355.371 rupiah bagi dengan 300 juta sama dengan 1,058. Kriteria keputusan, karena PI kurang lebih 1 tahun, proyek ini resmi dinyatakan menguntungkan. Yang terakhir, kesimpulan dan implikasi manajemen. Yang pertama, berdasarkan analisis capital budgeting menggunakan beberapa metode pengujian, rencana investasi pembelian mesin baru oleh PTX sangat direkomendasikan untuk diterima. Yang kedua, investasi ini terbukti mampu mengembalikan modal awal dalam waktu sekitar 2 tahun 3 bulan, serta mampu memberikan tambahan kekayaan bersih senilai 17.355.371 rupiah bagi nilai perusahaan saat ini setelah menghitung faktor inflasi dan biaya modal. Sekian pemaparan presentasi materi manajemen keuangan mengenai capital budgeting dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.